Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Nah, Ada, belum? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan bagi kita semua. Selamat dan terima kasih banyak pada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fareza. Saya UNI. Itu mari saja kita mulai acaranya. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan pihak-pihak yang telah ikut dan berkesinambungan. Yang terhormat pada Prof. Ibnu Sina, yang terhormat kepada Ketua Umum DPC Permahi Tangerang, yang terhormat kepada Ketua Pelaksana, dan yang terhormat kepada teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Mari kita bersama kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkati rahmat dan izinnya. Pada malam hari ini kita dapat hadir dalam pada pagi hari ini, kita dapat hadir di latihan dasar kepemimpinan di tanggal 8 Oktober 2023 pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia menghadiri undangan kami. Pembacaan susunan acara yang acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Umum DPC Permahi Tangerang. Selanjutnya pembukaan acara. Mari kita buka acara kita dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan diberikan kepada Saudara Irfan. Waktu dipersilahkan. Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, selaku Ketua Pelaksana. Oleh karena itu, pertama-tama terima kasih kepada Ketua DPC Permahi Tangerang yang saya hormati, pemateri kita yaitu Abangda Prof. Ibnu Sina. Terima kasih Abangda yang sudah hadir hari ini, yang telah mengisi pemateri, dan seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada panitia-panitia yang sudah mempersiapkan acara kita LDK hari ini untuk Maperca ke-13. Oleh karena itu, langsung saja saya buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk acara LDK kita segera dimulai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bangda Irfan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPC Permahi Tangerang kepada Bangda Fadli Wijaya, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk para panitia, dan terima kasih juga kepada Bangda Prof. Ibnu Sina, SHMH, yang telah mengisi sebagai pemateri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara kami, Prof. Ibnu, dan cukup dari saya. Acara ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada para sambutan. Selanjutnya kita masuk ke sesi acara, yaitu penyampaian materi kepada Prof. Ibnu Sina. Waktu dipersilahkan, Prof. baik.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara sekalian, ini Permai Tangerang. Ini saya pernah ikut dalam pengurusan pada periode yang pertama. Jadi turut berbahagia juga bisa bertemu juga dengan Permai Tangerang. Dan ini pengurusnya atau ini pengurusnya anggotanya atau calon anggota ya? Calon anggota, Bro. Oh, calon anggota ya, oke. Baik, saudara sekalian, ini kalau calon anggota dibuka ini kameranya, gimana mau jadi pemimpin kalau nggak belajar dengar dan kelihatan mendengar? Soalnya kalau ada kegiatan yang lain yang memang tidak ditujukan untuk mendengar kegiatan ini, lebih baik di-remove saja. Kalau di kelas saya ada yang begini, saya nggak izinkan untuk masuk kelas. Jadi di remove saja anggota yang kemudian atau calon anggota yang kemudian tidak bisa terlibat. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa Permai itu adalah lembaga aktualisasi diri mahasiswa. Jadi mahasiswa itu perlu mengaktualisasikan dirinya. Ada beberapa sebab musabab, ya. Ada beberapa sebab musabab kenapa perlu mengaktualisasikan dirinya. Ini hostnya siapa ya? Kalau ada hostnya, saya klaim saja. Kalau nggak ada hostnya, saya nggak bisa menayangkan ya. Saya ngomong aja berarti. Jadi, Permai itu lembaga aktualisasi bagi mahasiswa. Saya pernah jadi mahasiswa Fakultas Hukum. Saya juga pernah menjadi salah satu calon anggota, menjadi anggota dan pengurus Permai. Jadi ada ikatan emosional yang sama. Tapi satu hal yang patut dipahami oleh saudara-saudara sekalian, bahwa aktualisasi diri dari anggota Permai itu diperlukan karena itu melatih kemampuan interpersonal saudara-saudara sekalian, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan sesama pembelajar hukum yang di masa akan datang kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian kiprahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kiprahnya masing-masing itu menjadi hal yang paling penting untuk dicerna. Karena 10 tahun yang akan datang, 11 tahun yang akan datang, Anda nggak pernah tahu orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Apakah kemudian mereka berkembang dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi hal yang paling penting bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa melakukan pengembangan diri. Satu adalah itu. Jadi kalau kemudian Permai ini sebagai sebuah wadah yang kemudian digunakan untuk pengembangan diri, ini manfaatnya besar. Kondisi sekarang dengan kondisi dahulu jelas berbeda. Di kondisi dahulu kami atau saya tidak mudah untuk berkumpul dan semangatnya mungkin berbeda. Kenapa kami tidak mudah berkumpul? Karena alasannya baru berkembang dan tujuannya adalah mencari bentuk. Sekarang identitas sudah ada di Tangerang seperti itu dan sudah ada historis di balik itu. Bahkan beberapa mahasiswa saya pernah memimpin Permai. Jadi dari saya masih mahasiswa sampai saya punya mahasiswa memimpin mengurus Permai ini. Sehingga
kesimpulannya yang mau saya sampaikan bahwa Anda tidak pernah tahu kapan kemudian aktualisasi yang dilakukan itu membawa manfaat. Yang kedua adalah dalam perkembangannya, Anda semua adalah calon sarjana hukum atau ada yang sudah menjadi sarjana hukum. Dalam posisi ini saya hanya mau menyampaikan bahwa sarjana hukum di kondisi saat ini itu mengalami perkembangan yang pesat antara perkembangan sarjana hukum di masa lalu di tahun-tahun 90-an, awal tahun 2000-an, kemudian tahun 2010-an hingga sekarang 2020-an itu berbeda. Ya. Karena alasannya ialah perbedaan itu disebabkan oleh karena kondisi dan situasi yang sudah berubah. Saya bukan tidak ada materi ya, materinya sudah ada, cuma tidak bisa ditampilkan. Jadi saya menampilkan sendiri, cuma ini nggak ada hostnya ternyata di dalam list ini. Nah dengan demikian, ada perkembangan yang sangat nyata untuk dipahami di masa akan datang. Pertama adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh sarjana hukum itu dilakukan dengan sumber daya yang lebih besar dibandingkan saat ini. Lalu kemudian pada masa itu dan pada masa ini mengalami perbedaan, yaitu pada masa sebelumnya penelusuran literatur hukum itu tidaklah murah. Jadi kalimat utamanya adalah tidak murah, karena alasannya penelusuran literatur hukum di masa lalu itu membutuhkan upaya datang ke perpustakaan di pengadilan, membaca literatur yang dimana harus kalau mau membaca dengan puas Anda harus memilikinya. Lalu kemudian yang paling krusial lainnya adalah untuk mendapatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru tidaklah mudah. Nah, ketidakmudahan itu semua menjadi poin yang penting untuk dipahami bahwa itu menjadi tantangan di awal. Ya. Jadi tantangan yang kemudian muncul dalam proses pengembangan pengetahuan mengenai hukum itu berjalan membutuhkan sumber daya, membutuhkan tenaga yang jauh lebih sulit dibandingkan pada hari ini. Di masa saya kuliah dulu, untuk mengetahui bagaimana bentuk putusan pengadilan itu tidak mudah, karena harus datang ke pengadilan untuk melihat bagaimana anatomi bentuk putusan pengadilan itu sendiri. Lalu kemudian pada saat waktu berjalan, putusan pengadilan pun diperolehnya juga tidak dengan murah. Harus kemudian mengkopinya, mengurus biaya administrasinya yang kadang tidak murah. Bahkan ketika itu mau dilakukan, digunakan sebagai sebuah data riset untuk penulisan skripsi, maka pada posisi yang demikian itu, putusan pengadilan pun menjadi sangat tidak murah, bukan karena biayanya, karena membaca, menelitinya itu membutuhkan proses waktu yang tidak dengan mudah diidentifikasi. Berbeda dengan pada saat seperti sekarang ini, di mana mungkin Anda yang belum masuk fakultas hukum pun sudah bisa melihat bagaimana sesungguhnya bentuk dari putusan pengadilan. Dan hal-hal yang lain, literatur menjadi mudah ditemukan, pikiran-pikiran orang mudah ditemukan dan dicari, seperti ditemukan di berbagai macam mesin pencari internet, menemukan tulisan mengenai A, tulisan mengenai B, yang akibatnya sekarang situasinya jauh lebih mudah. Sehingga ada budaya instan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di mana di masa lalu kebiasaan-kebiasaan instan itu tidak dengan mudah ditemukan seperti itu. Anda apabila ingin mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan di masa-masa 5-10 tahun yang lalu, Anda harus bertemu, masuk ke tempat pedalaman, tempat yang mungkin jauh. Anda harus berhari-hari mendengarkan orang. Begitu pula juga dengan pemateri ataupun orang yang mau datang, itu tidak mudah menghadirkan orang, karena berharap orang tersebut dengan sukarela untuk datang ke tempat di mana Anda berkumpul untuk mendengarkan masukan.
Dan pada masa-masa itu jelas berbeda dengan masa kini, di mana sekarang Anda bisa dengan instan mendengarkan orang yang mungkin sulit untuk kemudian Anda bisa bertemunya atau menyempatkan waktu untuk bertemunya, seperti itu. Tapi di saat yang bersamaan, Anda kemudian bisa mendengarkan dengan situasi yang lebih mudah, tidak perlu dikumpulkan, dan juga Anda cukup berdiam di satu tempat saja. Itu yang disebut dalam sistem sosial yang hyper connectivity, atau di mana konektivitas itu berjalan sangat cepat. Ini bisa screen share nih. Ini meskipun apapun itu, Anda harus melatih diri untuk persiapan yang jauh lebih matang supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan gitu. Jadi persiapannya harus matang gitu. Saya diminta CV, saya diminta apa, toh nggak dibaca kan? Saya udah bilang, zaman sekarang itu udah nggak zaman acara itu membacakan CV. Pembicara itu ditempel namanya saja sudah bisa dicari di Google, di mencari apa yang lakukan apa gitu. Jadi itu menjadi hal yang paling penting. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa ada yang disebut sebagai hyperconnectivity, adanya hubungan yang sangat cepat. Saya bersama Fadli, saya bersama Fahreza dan sebagainya belum pernah bertemu dalam waktu belakangan ini, tapi kemudian dalam waktu yang bersamaan bisa mengadakan sebuah kegiatan di mana saya bisa terkonektivitas untuk menghadirkan, dan begitu pula sebaliknya. Hingga kesimpulannya sistem sosialnya sudah berubah. Nah, perubahan ini dianggap sebagai hal yang penting untuk dipahami. Kenapa? Ada kemunduran etik. Jadi etikanya mulai mundur. Yang tadinya Anda kalau mau belajar perlu sumber daya dan niat yang lebih, sekarang Anda menganggap semuanya serba mudah dan serba instan. Ketika masuk ke perkuliahan atau Anda sedang bergaul dengan teman Anda memilih tidak mendengarkan lawan bicara Anda karena Anda beranggapan bahwa terus bisa berkonektivitas dengan orang-orang yang jauh. Begitu pula juga dengan dalam hal penyusunan tugas-tugas harian yang Anda sedang tempuh maupun studi hukum yang Anda lakukan. Di masa-masa akan datang, saya mencemaskan apabila mahasiswa Fakultas Hukum dalam proses perkuliahan mendapatkan tugas, mendapatkan gagasan, mendapatkan ide, itu menjadi sangat instan sekali. Menjadi beranggapan bahwa semua bisa diperoleh hanya dengan alat bantuan. Padahal pengetahuan itu tidak bisa berproses dengan sederhana seperti Anda menginstal aplikasi. Bukan berarti kita bergaul ke Permahi, bukan berarti kita masuk ke perguruan tinggi, kita menginstal semuanya dengan mudah. Anda bergabung ke Permahi, Anda menginstal Permahi ke dalam diri Anda dengan mudah, tidak. Karena dalam faktanya, setiap organisasi, setiap kegiatan dalam organisasi itu ada jiwanya, ada tujuannya. Seperti halnya badan hukum ya, ada aturannya yang kemudian perlu dipahami. Ada interaksinya, begitu pula juga dengan kuliah di Fakultas Hukum, bahwa ada yang disebut sebagai proses instalisasi yang tidak sederhana, melainkan Anda harus belajar, bersungguh-sungguh membaca informasi, menambah khazanah, berbicara, sehingga kecepatan konektivitas akan menjadi sesuatu hal yang perlu dicemaskan. Karena alasannya ialah semua semakin mudah, yang berakibat ialah Anda akan semakin mudah dilupakan. Nah, persoalan menjadi semakin mudah dilupakan menjadikan Anda akan menjadi sulit untuk tetap relevan. Kompetisi yang semakin tinggi juga memudahkan berbagai macam hal dimanipulasi. Nah, ini penting untuk dipahami. Ketika misalnya ada seorang dosen seperti saya yang kemudian melihat tugas mahasiswa, kalau Anda bisa melihat dengan seksama bahwa dosen itu tidak pasti akan mengetahui mana yang ini sifatnya manipulasi, mana yang tidak. Tapi yang perlu dikhawatirkan, kebiasaan yang instan akan memanipulasi diri sendiri dengan akibat menjadi semuanya dianggap bisa diselesaikan dengan instan. Padahal pengetahuan tidak dapat diperoleh dengan semua hal yang caranya instan. Nah,
Ini yang kemudian menjadi hal yang krusial. Ditambah sekarang akses terhadap informasi dan hukum menjadi sangat cepat. Apa yang disebut sebagai akses to justice menjadi mudah. Anda hendak mendaftarkan gugatan, cukup dengan e-court. Anda hendak mendaftarkan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, cukup dengan simple MKRI. Anda ingin mendaftarkan arbitrase, ada sistem informasi arbitrase. Artinya, pelajaran hukum acara, pidana, perdata, tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi sudah mengalami perubahan dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, di mana peran teknologi memudahkan bagi semua orang untuk mengakses pada keadaan. Maka apa yang menjadi penting adalah profesi hukum di masa akan datang akan semakin tergantikan. Kalau Anda pahami di masa akan datang bahwa semua profesi hukum dan diri Anda adalah orang yang mempunyai nilai karena kemampuan menyerahkan atau memberikan jasa. Jadi intinya sarjana hukum itu adalah orang yang dianggap kompeten karena mampu memberikan jasanya. Dan bisnis menjadi seorang sarjana hukum itu adalah bisnis menjaga kepercayaan orang lain. Jadi untuk menjaga kepercayaan orang lain, Anda dituntut untuk bisa menjadi orang yang kompeten. Namanya adalah jasa. Kalau jasa beda dengan produk. Produk itu Anda akan bertemu dengan nilai pasar. Sedangkan jasa, nilai pasar akan nampak tidak berefek tajam terhadap jasa. Artinya di masa saat ini jasa dan di masa lalu jasa adalah sesuatu hal yang biasanya tidak berkaitan dengan pasar, nilai pasar yang terlalu berlebihan. Beda halnya dengan produk. Meskipun diketahui jasa yang lebih murah umumnya akan lebih digemari. Akan tetapi beda dengan halnya dengan hukum. Jasa hukum yang mahal identik dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan jasa hukum yang lebih murah. Biasanya diidentikan seperti itu karena alasannya ialah kenapa orang meletakkan biaya jasanya itu menjadi mahal karena dia memiliki kompetensi yang baik seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang penting bagi saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau Anda nanti dipercaya memiliki kompetensi yang baik, kemampuan interpersonal yang baik, maka tidaklah salah Anda menghargai diri Anda dengan nilai yang tinggi juga. Sehingga itu menjadi hal yang paling penting. Kalau Anda mampu memiliki kompetensi yang sangat baik di bidang hukum. Tapi, satu hal yang pasti, ada hal-hal yang penting untuk dipahami bahwa sebagai seorang sarjana hukum di masa akan datang umumnya tetap seperti sarjana hukum di masa lalu. Dia harus mempunyai kemampuan 3 hal, yaitu menulis dengan baik, berbicara dengan baik, dan memiliki penalaran yang baik. Kalau 3 hal kemampuan dasar ini dimiliki, maka dia akan menjadi seorang sarjana hukum yang mumpuni di masa akan datang. Seperti itu. Kemampuan berbicara dengan baik dilatih dengan Anda bergabung ke Permahi, yaitu dengan kemampuan mengaktualisasikan diri. Ditambah apabila Anda di Permahi bekerja di wilayah yang mengembangkan kemampuan menulis Anda atau kemampuan-kemampuan lain. Ditambah dengan kemampuan penalaran hukum yang dilatih di Fakultas Hukum. Sehingga kesimpulannya, masa depan bagi sarjana hukum akan menjadi cerah. Seseorang yang sarjana hukum akan cerah ketika mampu menguasai kemampuan-kemampuan dasar itu. Berkaitan dengan materi hukum yang akan dipelajari, struktur hukum yang ada, ataupun kebiasaan, akan mudah dipahaminya ketika 3 kemampuan itu mampu dikuasai. Tapi juga ada kritik seperti yang muncul dalam paparan ini, seperti yang disebutkan oleh Richard Susskind, bahwa sebenarnya sarjana hukum itu kadang-kadang dianggap punya nilai jasa yang terlalu besar, tapi itu pilihan.
Karena setiap orang punya pasarnya. Kalau orang masang harga tinggi ya karena memang pasarnya dia untuk orang-orang yang punya kualitas tinggi, ya, atau kelas yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti yang orang yang memasang jasa tinggi bukan berarti dia akan bertindak bahwa hanya berpihak pada yang memasang harga tinggi. Tidak juga. Itu hanya sebagai sebuah entry point dalam memahami kualitas seorang sarjana hukum di masa akan datang. Nah, tantangan di masa depan ada apa saja? Saya menyebutnya ada 3 hal, ya. Mulai dari apa yang disebut sebagai the more for less problem. Jadi di masa akan datang, tantangan seorang sarjana hukum itu adalah memurahkan biaya pelayanannya. Jadi di masa akan datang, karena tingginya tuntutan untuk harga yang jauh lebih murah, maka di masa akan datang akan ada kebijakan dan kecenderungan harga jasa hukum semakin murah. Karena alasannya ialah semakin tuntutan yang demikian itu. Apa yang kemudian berkembang di masa akan datang akan terjadi kemunduran nilai harga dari seorang profesi hukum di masa akan datang. Ditambah dengan 2 hal lain laginya, yaitu liberalisasi, jadi arus masuknya itu menjadi banyak, yang artinya mungkin di masa akan datang praktik-praktik lawyer asing atau kemudian konvergensi hukum memainkan peran di mana kemudian sarjana hukum akan berkompetisi dengan sarjana hukum lainnya yang punya kemampuan bahasa lebih baik. Nah, oleh karena itu seorang sarjana hukum di masa akan datang penting untuk memahami kemampuan bahasa yang jauh lebih baik. Ditambah pemanfaatan teknologi seperti adanya artificial intelligence dan berbagai macam alat-alat bantu lainnya yang sudah berkembang seperti sistem matematika yang mampu melakukan pelacakan dokumen hukum itu memudahkan untuk pengembangan hukum di masa akan datang. Seperti misalnya yang terjadi di negara Eropa. Negara Eropa itu sudah ada robot yang diletakkan ke kamera, AI di kamera, yang diletakkan di kantor di perbatasan imigrasi. Nah, dalam sistem kamera itu dia mampu mendeteksi seseorang yang mana orang itu bisa lolos tanpa wawancara masuk ke wilayah Eropa, mana yang kemudian harus diwawancara terlebih dahulu. Meski demikian, dalam perkembangannya karena pakai robot yang kemudian berdasarkan data, cenderung kerap kali terjadi pemilihan keputusan untuk mewawancara orang dari kelompok tertentu atau ras tertentu. Ya, nggak ada salahnya juga, memang mungkin berdasarkan data, orang dengan fisik tertentu atau kriteria tertentu dianggap sebagai ciri khas yang membahayakan. Dan dalam praktiknya dianggap bisa rasisme. Tapi terlepas daripada itu, sudah ada tanda di mana di masa akan datang, sistem-sistem yang demikian itu mampu mengidentifikasi persoalan. Terlepas metodenya masih dianggap terlalu sederhana. Tapi itu patut diwaspadai di masa akan datang, di mana hukum pekerjaannya akan diserahkan kepada bukan lagi manusia. Ini menjadi tantangan yang penting untuk dipahami. Sehingga di masa akan datang ada beberapa hal yang akan mengalami perbaikan, yaitu perbaikan kurikulum di bidang pendidikan hukum, di mana Anda tidak bisa berpegang informasi hanya kepada dosen, datang ke kelas lalu mendengarkan dosen, dan dosen kemudian memberikan ilmu dan Anda hanya berpaku pada itu, tidak. Di mana Anda dituntut untuk memiliki kemampuan berinovasi di luar dari pengetahuan yang dimiliki oleh dosen itu sendiri. Dan hal-hal yang lain seperti pengembangan sistem informasi, jasa teknologi berbasis hukum harus kemudian dikuasai oleh para sarjana hukum. Karena alasannya di masa teknologi bidang hukum ini akan banyak berkembang yang berakibat kepada mereduksi biaya jasa hukum dan diharapkan mampu mengelola kepercayaan pengguna jasa hukum tersebut. Di masa akan datang, saudara-saudara sekalian, Permai bisa kemudian melakukan penelaahan
terhadap beberapa profesi hukum di masa depan yang mungkin sekarang sudah nampak pentingnya. Seperti misalnya ada legal knowledge engineer, jadi hukum dengan pendekatan insinyur, membangun sistem pelacakan dan penerapan hukum. Ini sudah berkembang misalnya seperti website, situs hukum online yang berkembang di bidang ini. Atau beberapa divisi-divisi profesi hukum yang sudah berkembang saat ini seperti sistem informasi hukum yang biasa Anda temui, misalnya dalam rangka pembuatan paspor, pembuatan SIM internasional, pembuatan dokumen-dokumen lain yang dianggap penting, yang tadinya Anda harus datang ke loket ketemu sama manusia, sekarang hanya menggunakan web. Maka dibutuhkan legal technologies, legal process analyst, legal data scientist, dan juga legal risk manager. Nah, ini menjadi hal yang paling penting bahwa profesi ini mungkin terintegrasi dengan profesi lainnya, yaitu profesi engineer. Jadi nggak ada salahnya Anda mempersiapkan diri untuk tantangan yang besar di masa akan datang. Karena bisa saja kurikulum di perguruan tinggi ataupun sistem hukum kita yang dipahami di masa lalu belum cukup mampu bergerak lebih cepat dibandingkan dengan tantangan di masa akan datang. Terakhir adalah di masa akan datang kita tidak pernah tahu apakah mungkin proses pengambil keputusan dalam hal pengadilan itu akan didelegasikan kepada robot atau AI. Yang pasti di masa akan datang sistem penyelesaian perkara tidak lagi dipahami harus menggunakan tatap muka yang ada sekarang sudah memasuki fase di mana penyelesaian sengketa dilakukan dengan melakukan sistem virtual seperti yang ada saat ini. Kita nggak pernah tahu lagi apakah kemudian nanti orang boleh membuat avatar diri yang mana avatarnya tersebut ditetapkan sebagai avatar resmi untuk menyelesaikan sengketa seperti dalam hal online dispute resolution yang mungkin saja terjadi akan depan. Itu menjadi hal yang paling penting untuk saudara-saudara sekalian pahami bahwa di masa akan datang kesiapan diri dari masing-masing saudara ditentukan dari sikap dan pilihan Anda di masa kini. Ingin menikmati waktu atau ingin menghadapi waktu. Karena kalau menikmati waktu, Anda akan dibunuh oleh waktu. Kalau Anda ingin menghadapi waktu, Anda akan membunuh waktu kosong Anda untuk mengisi khazanah dan menghadapi masa depan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, pokok-pokoknya. Semoga semua mahasiswa Fakultas Hukum ini punya rasa optimisme yang tinggi dan belajar dimulai dari menghargai proses yang ada. Bukan berarti pertemuan online semacam ini menjadikan Anda dapat membagi fokusnya dalam mendengar. Saya pernah dalam posisi seperti Anda di masa lalu dan belum ada mekanisme yang seperti ini. Di masa itu saya memilih untuk mendengar yang banyak. Karena dengan mendengar yang banyak, di masa akan datang Anda bisa saja diminta untuk banyak berbicara supaya orang lain mendengar lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila bisa bilhaq. Bismillahirrahmanirrahim khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman Prof, atau dipersilakan atau bagaimana? Ya teman-teman, barang siapa yang ingin bertanya, silahkan. Saya buka 3 pertanyaan dulu, atau nanti menyusul dari banyaknya. Teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Izin moderator. Baik, saudara Ramzi, silakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ramzi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Tadi
Prof. Ibnu Sina menyampaikan bahwa jasa hukum yang mahal itu identik dengan pelayanan jasa yang lebih baik karena memiliki kompetensi yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara meyakinkan konsumen bahwa pelayanan yang baik itu bukan berarti harus menang dalam menyelesaikan perkara? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab saja ya. Jadi begini, kenapa yang saya sebut lebih mahal lebih baik? Karena ini adalah jasa. Jadi ini adalah jasa. Misal kalau yang berbau dengan jasa, sama sebetulnya dengan produk ya. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya kalau dianggap dia punya nilai value lebih atau kemudian mahal, itu biasanya dikaitkan dengan adanya material yang jauh lebih baik. Nah, sedangkan kalau sama halnya dengan jasa dalam jasa hukum. Kenapa dia mahal? Karena alasannya materialnya jauh lebih baik atau jam terbangnya lebih tinggi. Sekarang Anda bisa bayangkan ada dosen yang fungsionalnya lebih tinggi. Misalnya ada dosen dengan fungsional minimum, yaitu titelnya S2. Syarat untuk menjadi dosen di Indonesia adalah sekurang-kurangnya adalah magister. Lalu ada dosen dengan titelnya doktor atau dosen dengan fungsional tertingginya guru besar. Maka hukum pun menentukan secara resmi jenjang yang lebih tinggi atau fungsional yang lebih tinggi, yaitu guru besar, akan menjadi lebih mahal. Itu kan adalah logika yang paling sederhana. Atau contoh yang lain deh, Anda naik pesawat dengan pilot yang jam terbangnya tinggi, dengan jam terbangnya yang masih baru, rookie. Maka nilai dan harganya pun berbeda. Begitu pula juga dengan dokter di bidang kesehatan. Dokter dengan jaminan jam terbang yang lebih tinggi atau tingkat spesialisasi yang lebih mendalam, maka otomatis akan mempunyai value yang lebih besar. Jadi seperti itu, Ramzi. Secara logika, itu adalah hal yang lumrah. Tapi tantangannya di masa depan adalah terjadi apa yang saya sebutkan, the more for less. Akan lebih banyak orang berpikiran bahwa seperti yang Ramzi sampaikan, bahwa mau dapat yang bagus bisa murah. Nah, kalau mau mendapatkan bagus tapi kemudian murah, apa yang mungkin terjadi? Yang terjadi adalah mematikan potensi-potensi sarjana hukum yang lain yang bekerja dengan keras untuk mendapatkan kualitas terbaik. Karena orang berlomba-lomba untuk mempunyai nilai yang sekedar murah. Jadi, apa yang disebut dengan murah dan mahal dalam sektor jasa, itu ada nilai value-nya untuk menjaga peluang orang untuk berkembang. Tapi kalau semua berlomba-lomba murah, yang terjadi adalah menutup kesempatan bagi yang lain. Itu adalah cara berpikir sektor jasa di bidang kompetensi hukum, misalnya seperti itu. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau semuanya adalah datang ke satu sisi karena lebih murah, maka jasa hukum itu menjadi nggak ada value-nya. Salah nggak? Nggak salah, sangat tidak salah, karena itu adalah perilaku manusia secara ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan yang begitu banyaknya. Cuma persoalannya ialah, Anda bisa nggak hidup lama-lama. Dan Anda bisa lama-lama menghadapi persaingan yang tidak fair, seperti itu. Jadi setiap posisi ada kelasnya. Tapi itu menjadi hal yang paling penting untuk dicerna bahwa ada perbedaan yang lumrah. Dan kelumrahan itu terjadi karena untuk memberikan perlindungan atas berbagai macam kemungkinan yang ada. Jadi kesimpulannya adalah Anda semakin mau berjuang dan berkembang lebih jauh lagi agar Anda ada di top rank
Seperti itu. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih belum paham, silakan bisa didiskusikan. Jadi Ya, apakah siap. nanti Terima kasih Prof atas penjelasannya. Terima kasih Bang Da. oke, baik teman-teman. Bang ingin lagi, silakan. Dari teman-teman calon anggota, siapa yang ingin bertanya, silakan. Kalau dari pengurus, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin, Prof. Ya, mohon izin Prof. Abangda, saya Salsa Danianti dari Universitas Pamulang izin bertanya, bagaimana seorang profesional hukum dapat menjaga independensi dan objektivitas dalam bekerja? Kedengaran suaranya, Abangda? Kedengaran. Jadi begini, independensi dan kemandirian itu dimiliki oleh seseorang yang memiliki pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan terlebih dahulu. Jadi dia punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Yang kedua adalah independensi dan kemandirian itu bisa karena hukum menjaminnya. Jadi kalau kemudian Anda diminta untuk independen karena hukum, Anda bisa bersandar kepada hukum untuk independen. Misalnya hukum menentukan kepada Anda sebagai profesi hukum tertentu untuk mandiri dalam mengambil keputusan ataupun berpendapat. Karena dijamin oleh hukum. Tapi pada dasarnya kemandirian itu didasari oleh karena pengetahuan akan konsekuensi. Suatu ketika Anda nanti lulus sarjana hukum, kemudian diminta untuk pendapat atau tindakan pembelaan atas sesuatu hal. Sebagian orang akan berpendapat bahwa tindakan yang Anda lakukan adalah salah karena membela seseorang yang dianggap persepsi orang banyak, dia melakukan perbuatan yang salah. Tapi kalau Anda punya pengetahuan, khazanah, yang didasari oleh pengetahuan tersebut, Anda meyakini bahwa apa yang Anda bela itu tidaklah orang yang salah atau tidaklah suatu kesalahan, maka Anda bisa mandiri. Jadi pertama, sebelum karena hukum menjamin kemandiriannya, Anda harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mandiri. Kalau tidak punya pengetahuan yang cukup, Anda tidak akan pernah mandiri meskipun Anda di posisi mandiri. Semisal, bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi anggota DPR, Anda bisa menjadi advokat. Tapi kalau pengetahuan Anda tidak cukup, di masa akan datang, Anda tidak akan bisa mengenal keterbatasan pengetahuan atas hal tersebut. Bisa karena pengetahuannya tidak ada, atau pengetahuan atas sesuatu hal itu tidak utuh. Misal, Anda sebagai anggota DPR diminta untuk mendorong pemberian izin pertambangan di suatu tempat di mana Anda mengetahui bahwa kalau pertambangan itu diberikan izin, Anda akan mendapatkan biaya kompensasi atau biaya, bukan kompensasi ya, mendapatkan prosentase dari bantuan Anda tersebut dari perusahaan tambang. Dan Anda menganggap itu menjadi hal yang penting karena membutuhkan biaya lebih dalam Anda bertindak sebagai wakil rakyat, seperti itu. Akan tetapi, kalau pengetahuan Anda minim, Anda akan menganggap depan mata yang nyata sebagai hal yang penting diperjuangkan. Kalau pengetahuan Anda itu lebih, bahwa ketika saya memberikan persetujuan untuk memberikan
pada perusahaan itu izin, maka saya akan yang lebih besar bagi lingkungan saya. Mulai dari udara yang bersih, air yang bersih, lingkungan yang bersih, dan resiko-resiko lain yang mungkin bisa timbul dari tindakan eksploitatif yang ada. Sehingga belum seseorang itu mandiri karena hukum menjaminkan dia kemandirian, pengetahuan yang ada pada dirinya atas konsekuensi yang dia pilih, itu menjadi penting untuk membuat kemandirian dia didasari oleh keputusan yang tepat karena pengetahuannya yang cukup. Itu respon dari saya, Salsa, sehingga kamu harus berjuang untuk memperoleh pengetahuan yang cukup supaya kamu bisa mandiri. Seperti itu. Jadi kemandirian itu dimiliki karena kecerdasan intelektual dan emosional yang cukup, bukan hanya karena dijamin oleh hukum. Itu respon dari saya. Baik, terima kasih, Prof. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari calon anggota atau pengurus? Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, nampaknya cukup kali. Oke, baik, Prof. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang saya akan paparkan, yaitu 3 hal yang harus dipersiapkan oleh sarjana hukum ialah menulis, berbicara, dan penalaran yang baik. Terus sarjana hukum dipandang sangat profesional dan kompetensi dalam bidangnya. Jasa ini adalah bisnis menjaga kepercayaan orang lain dalam segi sarjana hukum. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang salah dari perkataan saya atau teman-teman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Ibnu Sina untuk waktunya telah mengisi materi. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Tolong itu teman-temannya yang belum hadir untuk segera hadir, join. Nah, dan wajib on cam. Itu sudah saya pertegaskan berkali-kali untuk on cam.